Jadi tauhid rububiyah itu Allah ajarkan kepada kita dan dipelajari oleh seorang muslim sebagai alat, sebagai pengantar bagi dia untuk mengimani ketuhanan Allah dalam permasalahan ibadah, keesaan Allah dalam ibadah. Bukan tujuan inti dia mempelajari rububiyah. Dan ini merupakan kewajiban pertama atas seorang mukallaf, seorang muslim, seorang manusia yang sehat akal pikirannya, untuk bertauhid kepada Allah. Tidak cukup dan belum dianggap muwahhid, belum sempurna tauhid seseorang tatkala dia hanya meyakini peribadatan dan sesembahan itu hanya milik Allah, sebelum dia mengingkari, dia berlepas diri dan antipati, memusuhi dan membenci segala bentuk ketuhanan dan peribadatan yang dilakukan umat manusia kepada selain Allah. Sebelum keduanya dia lakukan, belum dianggap muwahhid. Harus ada nafi dan isbat. Dia nafikan segala bentuk ketuhanan dan peribadatan kepada selain Allah, dan dia hanya menetapkannya untuk Allah semata. Baru ini muwahhid. Tidak bisa dia hanya mengimani ini milik Allah, yang lainnya ya beribadah kepada Tuhannya dengan caranya masing-masing. Bukan muwahhid kamu. Kamu harus mengkufuri semua yang ada selain Allah. Peribadatan manusia yang mereka lakukan kepada selain Allah, barokah kamu daripadanya. Seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim alaihissalam kepada ayah dan kaumnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, aku berlepas diri dari peribadatan kalian kepada selain Allah, dan aku hanya beribadah kepada Zat yang menciptakanku. Lihat. Pertama dia mengingkari, dia bara'ah, berlepas diri, mengumumkan bara'ahnya di hadapan kaum dan bahkan ayahnya. Peribadatan kalian ini aku berlepas diri. Sudah aku ingatkan kalau ini syirik, membuat Allah murka atas kalian. Aku ingkari dan aku kufur terhadap itu semua. Dan peribadatanku, ibadahku hanya aku berikan dan aku sembahkan kepada Allah yang menciptakan aku. Dibilang dari Nabi Ibrahim kepada mereka bahwa Tuhan-Tuhan kalian ini tidak menciptakan kalian, bukan yang menciptakan kalian, tapi justru kalian menyembah dan beribadah kepadanya. Menurut aku, karena Allah yang menciptakan aku, maka sesembahanku aku berikan kepada Allah. Celaan dan penghinaan Ibrahim alaihissalam terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh umatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita cukupkan sampai di sini. Wa ala alihi
wa sahbihi wa man wala. Berdasarkan politik yang Islam hendak apa ini? Kendaraan politik adalah partai. Bagaimana seharusnya Islam berpolitik di Indonesia? Lebih baik mana pemilihan presiden langsung atau tidak langsung? Mohon penjelasan. Lebih baik kamu belajar agama yang bermanfaat bagi kamu. Kamu belajar tauhid, akidah, seperti yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu beribadah, mempelajari bagaimana ibadah kamu sesuai dengan yang diminta oleh Allah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul. Kamu belajar berakhlak sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Sementara politik, pemilihan presiden, dan omong kosong lainnya, ini jangan menyibukkan kalian dan menghalangi kalian dari agama kalian. Mereka jungkir balik membicarakan politik, kesemuanya tidak ada sangkut pautnya dengan Islam sama sekali. Islam berlepas diri dari sandiwara dan permainan politik yang kotor dan penuh dengan kedustaan dan kebohongan, manipulasi di dalam politik mereka. Kalau bicara tentang politik Islami, ya bukan di sini tempat pembicaraannya, terlalu panjang. Bagaimana seharusnya sikap seorang Muslim jika ada orang tua bapak yang menawarkan menjodohkan anak perempuannya dengan seorang Muslim tersebut? Yang ditanyakan ini sikap si anak perempuan atau sikap perempuan atau orang laki yang ditawarkan kepadanya. Kalau sifatnya wanita, ya kamu melihat kalau memang laki yang ditawarkan itu soleh, berakhlak, maka kamu istikharah kepada Allah dan kamu taati bapak kamu. Ya berniat baik dalam hal ini, kamu dukung. Sebaliknya kalau yang ditawari itu lelaki, ya juga kamu lihat apakah wanita yang ditawarkan kepada kamu wanita salihah yang berakhlak, sehingga dengan itu kamu terima setelah istikharah tawaran itu atau tidak. Sejauh mana tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuan dalam masalah perjodohan dan perkawinan? Dicarikan jodoh seorang lelaki yang saleh dan bertanggung jawab, bisa mencukupi, tanggung jawab untuk mencukupi dan menghidupi anak wanitanya ini di dalam kehidupan dunia, mencukupi sandang, pangan dan papannya, dan lebih penting daripada itu mencukupi kebutuhan agamanya, mengajarkan apa yang dia butuhkan di dalam agama dia, dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan aib Umar bin Khattab berjalan ke sana kemari mementingkan untuk supaya Hafsah mendapat jodoh yang terbaik dan mendapatkan Rasulullah SAW pada akhirnya. Bukan aib seorang bapak menawarkan anak wanitanya kepada orang yang saleh dan bisa bertanggung jawab kepada anaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.